warahmatullahi wabarakatuh. Tabi' pun. Bismillah walhamdulillah. Nahmadu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin miftah bab rahmatillah. علم في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام الكلة وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. حضرة المحترمين, para habaib, para ulama, para kiai, para umara, para sesepuh, para tini sepuh, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, wabil khusus أخينا في الله الحبيب إدروس بن علي السقاف والحبيب حسين بن علي السقاف والحبيب أبو بكر كحفي بن محسن الحداد. Dan berkat pada kumpulnya kita pada malam hari ini dengan daripada zat-zatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan menjadi pertanda, menjadi perkumpulan kita ini yang perkumpulan yang hakiki sampai kelak di yaumil qiyamah. Dan sehingga kelak di yaumil qiyamah dengan kita memandang wajah-wajah daripada zat-zatnya yang di dalam di darah mereka ada darah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkat mereka duduk di tempat ini sehingga rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak yang Allah turunkan di tempat ini. Dan sehingga dengan duduknya kita di tempat ini, dengan memandang wajah-wajah daripada para habaib, adalah salah satu tanda kelak di yaumil qiyamah kita akan dapat memandang wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak lain tidak bukan yang dari beliau ke ayah-ayah beliau, ke kakek-kakek beliau, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saling memandang dan saling mendidik. Dan sehingga tarbiyah yang paling baik yang Rasulullah miliki, yang Rasulullah wariskan kepada anak keturunannya, yaitu adalah ilmu, akhlak, yang memang akhlak tersebut adalah perilaku, adab, tutur kata, perkataan yang baik yang juga untuk membimbing umat menjadi umat-umat yang selamat di dalam dunia dan selamat di dalam akhirat. Dan mudah-mudahan kita doakan para habaib semuanya diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan selalu diberikan kemudahan, kelancaran daripada segala urusan-urusannya oleh Allah, dan dikabulkan hajat-hajat beliau, dan selalu senantiasa Allah berikan kepada beliau kemudahan, kelancaran di dalam segala urusan-urusannya, baik daripada urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Dan sehingga diberikan kesabaran, keistiqamahan untuk selalu membimbing diri kita menjadi umat-umat yang kelak di yaumil qiyamah dapat memandang wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. والمحضرم هنا في الله الأستاذ أحمد فوزي، والمحضرم الأستاذ رحمت فوزي، والمحضرم ini saya sebutnya udah tokoh masyarakat ini sebetulnya. Bapak Haji Sofyan, beliau bukan asisten 3 lagi, sehingga apa, saya juga menyebutnya bukan umarok lagi beliau ini, sebagai tokoh masyarakat. Dan sehingga mudah-mudahan kita doakan beliau diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan selalu bersinergi dengan gagasan-gagasan beliau, walaupun sudah tidak menjadi PNS, akan tetapi insya Allah beliau masih mempunyai ide-ide gagasan untuk memajukan Lampung Utara. Dan gagasan kita yang pertama dengan Pak Sofyan ini mau menghidupkan kembali Islamic Center.
Kita kalau bukan kita, kalau bukan semuanya yang menghidupkan, maka Islamic Center itu akan menjadi bangunan yang runtuh nantinya. Ya Pak Sofyan ya. Sehingga kemarin sudah disidak sama Pak Sofyan. Sehingga banyak bangunan-bangunannya sudah mau hampir rubuh. Sehingga apa? Sehingga sekarang untuk nyodok-nyodok ke Pemda ini saya bagiannya Pak Sofyan sekarang Pak Sofyan. Nah, sekarang saya tinggal duduk aja ya. Kita berseiring seirama untuk membangun Lampung Utara ke depannya yang lebih baik. Dan juga kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama, para tokoh adat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Wabil khusus daripada pengurus Masjid Baitur Rahman, dari ta'mir masjid, dari tukang pelnya, dari tukang nyapunya, dari tukang muadzinnya, dari khotibnya, siapapun yang terlibat di dalam Masjid Baitur Rahman ini menyebabkan daripada mendapatkan pintu rahmatnya Allah Subhanahu. Dan sehingga berkumpulnya kita para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi yang kelak di yaumil qiyamah, perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang khusus. Perkumpulan yang khusus yang diberikan kepada mutaakhirin. Dari orang-orang akhir zaman yang tidak diberikan kepada umat-umat di wasati atau yang di tengah ataupun daripada umat-umat lainnya. Akan tetapi hanya didapati khusus ini, kekhususan ini hanya didapati di zamannya pertama para sahabat-sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memandang wajah Rasulullah, maka mereka sebodoh-bodohnya sahabat lebih baik daripada 1000 orang alim. Bodohnya sahabat lebih baik daripada 1000 orang alim. Dan sehingga itu kekhususan yang diberikan mutakaddimin terhadap orang-orang terdahulu yang hidup di zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kekhususan yang diberikan lagi oleh Allah terhadap umat di akhir zaman, yaitu dengan perkumpulan-perkumpulan seperti ini, yang dimana kita mengadakan daripada pujian, salawat, salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang berkumpul di tempat ini semua yang dalam keadaan apapun, yang dalam keadaan sakit akan disembuhkan oleh Allah. Yang dalam keadaan difitnah akan hilang fitnahnya oleh Allah. Yang dalam keadaan musibah dihilangkan musibahnya oleh Allah. Yang apabila dalam ada kesedihan kita, maka sedih tersebut akan hilang dan akan diganti dengan kebaikan dan farah dan kegembiraan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketenangan akan kita dapati, kenyamanan akan kita nikmati. Sehingga dengan berkumpulnya kita di tempat ini akan menyebabkan bermunculannya daripada tempat-tempat majlis-majlis di mana orang-orang bodoh berbondong-bondong untuk belajar ilmu agamanya Allah. Sehingga alhamdulillah perkembangan di Lampung Utara sudah semakin berkembang. Sehingga dengan berkembangnya tersebut hilang keburukan-keburukan yang Allah hilangkan karena sebab lantunan salawat serta salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Saya tanya, tadi yang diomongin Ustadz Rahmat itu apa? Ada Bu? Ada yang diingat? Baru ngomong tadi itu. Hah? Intisarinya saya kasih 50.000. Nah, yang tahu kasih intisarinya saya kasih 50.000. Hah? Apa? Saya yang sambil chatan, sambil baca WA aja saya dengerin ya. Sehingga apa? Inti daripada yang disampaikan oleh Ustadz Rahmat tadi, yaitu bagaimana caranya kita mengikuti akhlak baginda Nabi besar Muhammad.
Bagaimana Nabi Muhammad tidak merasa dirinya mulia dengan memberikan makan daripada seorang yang kafir yang setiap harinya menghina, mencaci, memaki daripada Rasulullah. Sehingga yang Rasulullah saat itu menganggap dirinya memang orang hina. Pantas diri kita dihina. Pantas kata Rasulullah, ya Rasulullah ini yang apa? Merasa dirinya bukan siapa-siapa dan bukan orang yang mulia. Dan kita baru kita berpangkat aja sudah sombong. Baru kita punya kedudukan aja sudah sombong. Sehingga Rasulullah yang memegang pintu kunci surganya Allah. Rasulullah tidak memiliki daripada kesombongan, keujuban yang sifat tersebut bisa mengotori daripada hati-hati kita. Oleh karena itu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intisari daripada perkumpulan kita ini adalah momen untuk kita belajar, untuk kita mempelajari, untuk kita mengetahui daripada akhlak-akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Bagaimana diri kita untuk jangan merasa diri kita ini paling mulia. Jangan kita merasa daripada diri kita yang matinya akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Akan tetapi yang kita tahu, si nenek-nenek tersebut yang setiap harinya mencaci, memaki Rasulullah SAW, akan tetapi di akhir hayatnya hidupnya mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang kita lihat dengan intisari cerita tersebut yang kita bisa tangkap, yaitu bagaimana akhlaknya Rasulullah tidak merasa dirinya lebih mulia daripada orang kafir tersebut. Sehingga bagaimana juga kita bisa menerapkan dengan cara akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara bagaimana? Bersihkan hati kita daripada sifat-sifat, zat-zat yang bisa mengotori hati-hati kita. Berprasangkalah baik kepada orang dan beradablah yang mulia kepada orang. Dan jangan merasa diri kita paling mulia dan jangan merasa diri kita paling hebat ataupun menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu. Oleh karena itu amalan yang paling mudah, paling gampang kata Ustaz Rahmat itu apa? Sholawat. Mau di dalam keadaan apapun sholawat yang kita baca akan dibalas 10 sehingga berapa orang berkumpul di sini? Satu sholawat kita baca dikali 10, dikali lagi orang yang ada di tempat ini. Sehingga turunnya rahmat tersebut di tempat ini dengan rahmat curahan maghfirah dari Allah Subhanahu. Bukan Ustadz Rahmat ya. Nanti pulangnya kita sehingga walaupun ya nggak nyantol tadi ngomongin Ustadz Rahmat nih ya. Tapi pulangnya kita bawa rahmat. Tapi jangan Ustadz Rahmatnya dibawa, istrinya nanti marah, ya repot nanti. Sehingga bagaimana caranya diri kita saat ini menggembirakan, menyenangkan Rasulullah dengan kita bergembira dengan atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan di dalam ayat yang lainnya, qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahun wa huwa khairu mimma yajma'un. Dengan karunia dan rahmatnya Allah maka bergembiralah kalian. Dan rahmatnya Allah adalah baginda Nabi besar Muhammad. Kalau tidak dilahirkan Nabi Muhammad maka kita tidak akan menjadi umat yang selamat. Kalau tidak dilahirkan Nabi Muhammad, kita tidak akan dijadikan sebagai umat yang kelak di yaumil qiyamah pertama kali masuk ke dalam surganya Allah. Kalau tidak dilahirkan Nabi Muhammad, maka belum tentu nanti diri kita menjadi orang yang umat Nabi Muhammad yang di akhirat tidak ada satupun yang tertinggal di dalam api nerakanya Allah. Yang begitu cintanya Rasulullah terhadap diri kita, maka balaslah cinta tersebut dengan kita menggembirakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Momen di bulan Rabiul Awal ini untuk kita lebih mengenal, mendekatkan diri kita kepada Rasulullah dan kepada Allah. Oleh karena itu, mari sama-sama untuk kita niat dengan niat hajat apapun, dengan wasilah apapun. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita berkat wasilah Nabi Muhammad. Dengan hajat dunia kita maupun hajat akhirat kita.
Dan sehingga dengan niat dawil khusus selamatan dan akikoh bapak selamat. Selamatan dan akikoh bapak selamat. Bin Tumiran. Annallah sahil kul amr wa annallah yaqdi hajatuna min hajat dunya wa hajat al-akhirah. Biwasilna habibina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala man aslafna salihin wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.